kembali lagi dengan saya Amira Syahbazar Ahmad Ternate NPM 022724 Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia dalam 2 dekade terakhir, menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Industri ini bukan hanya menjadi alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis yang mendukung perekonomian nasional. Ekosistem keuangan syariah kini mencakup perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank, fintech, lembaga filantropi Islam seperti zakat, infak, wakaf, hingga rantai pasok halal. Semua elemen ini sangat terhubung dan membentuk sistem keuangan syariah nasional. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, keberadaan industri keuangan syariah memiliki basis pasar potensial yang sangat besar. Hal ini ditambah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang sesuai syariah, sehingga memberikan peluang besar bagi industri. Namun pertumbuhan pesat tersebut juga dibarengi tantangan yang tidak sedikit. Regulasi sumber daya manusia, tingkat relasi, teknologi, kompetisi dengan perbankan konvensional, serta perubahan perilaku masyarakat. Materi ini mencoba menguraikan secara mendalam berbagai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada konteks perbankan saat ini, faktor-faktor strategis, dan arah perkembangan masa depan. Banyak konsep inti telah disinggung dalam file pengguna seperti sejarah, prinsip dasar syariah, tantangan regulasi, persaingan, fintech, inovasi, dan kesadaran masyarakat. Semua aspek tersebut akan dibahas secara sistematis dalam naskah panjang ini. Selanjutnya, sejarah perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia memiliki sejarah khas yang berbeda dari banyak negara muslim lainnya. Di beberapa negara, sistem keuangan syariah berkembang karena dukungan penuh negara sejak awal. Namun di Indonesia, perkembangan ini tumbuh secara gradual melalui inisiatif masyarakat dan lembaga tertentu yang ingin menghadirkan produk keuangan yang sesuai syariat Islam. Sebelum berdirinya bank syariah pertama, gagasan menghadirkan lembaga keuangan Islam telah muncul sejak tahun 1970 sampai 1980-an melalui gerakan ekonomi Islam di kampus-kampus dan organisasi masyarakat. Namun, landasan hukum belum tersedia sehingga upaya awal belum terwujud. Tonggak sejarah resmi dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama yang hadir dan berkat sinergi Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, dan pengusaha muslim. Sejak saat itu, bank syariah mulai dikenal masyarakat meski pertumbuhannya masih lambat. Setelah krisis moneter 1997 sampai 1998, perbankan syariah mendapatkan momentum karena sistem bagi hasil dianggap lebih stabil dibandingkan sistem bunga yang terpengaruh gejolak pasar. Pemerintah merespons dengan membentuk regulasi yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Dengan OJK mengambil alih fungsi pengawasan, regulasi menjadi lebih kuat sehingga mendukung pertumbuhan ekosistem syariah secara lebih terintegrasi. Konsolidasi besar terjadi melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia pada 2021 yang menggabungkan 3 bank syariah BUMN. Kehadirannya memperkuat posisi Indonesia dalam industri perkembangan syariah global. Sejarah singkat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri syariah tidak instan, tetapi melalui perjalanan yang panjang yang melibatkan banyak faktor: hukum, masyarakat, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar keuangan dan perbankan syariah.
Perbankan syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam file pengguna dijelaskan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan keadilan, transparansi, dan larangan riba sebagai pilar utama. Beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan riba. Riba atau bunga dilarang karena dianggap menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Sistem perbandingan syariah menentukan bunga dengan akad jual beli, sewa, atau lebih hasil. Selanjutnya, keadilan. Yang kedua, keadilan. Keadilan diwujudkan melalui mekanisme transparansi, pembagian risiko, serta kesepakatan yang jelas antara nasabah dan bank. Yang ketiga, kemitraan atau syirkah. Dan bagi hasil bank tidak hanya sebagai kreditur tetapi sebagai mitra usaha melalui akad mudarabah dan musyarakah. Yang keempat, larangan nasyur, jarak, dan haram. Semua transaksi yang mengandung spekulasi berlebihan, kecuali telepon atau objek haram dilarang. Yang kelima, prinsip amanah dan transparansi. Nasabah harus mendapatkan informasi yang benar dan adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pemahaman ini penting untuk memahami tantangan yang dihadapi industri syariah, terutama ketika bersaing dengan bank konvensional yang menggunakan konsep bunga yang lebih mudah dipahami masyarakat. Selanjutnya, tantangan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Dalam file pengguna disebutkan beberapa tantangan utama seperti regulasi, persaingan, literasi, dan teknologi. Berikut pembahasan secara lebih komprehensif dan mendalam. Yang pertama, tantangan regulasi dan kelembagaan. Regulasi keuangan syariah di Indonesia terus berkembang, namun seringkali mengalami dinamika yang membuat industri harus terus beradaptasi. File pengguna menyebutkan bahwa regulasi yang sering berubah menjadi salah satu hambatan utama. Tantangan, peluang, dan peluang. Industri syariah memerlukan bank yang stabil, harmonis, dan sinkron antara Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan BSMAE. Tidak semua produk syariah memiliki standar yang sama antar bank, sehingga menimbulkan kebingungan nasabah. Fatwa DSM MUI menjadi dasar operasional, tetapi kecepatan keluarnya fatwa kadang tidak sebanding dengan laju inovasi teknologi. Bank syariah menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional. Bank konvensional telah beroperasi lebih lama sehingga memiliki modal, jaringan, lembaga massa, dan teknologi yang lebih. Beberapa produk konvensional dinilai lebih murah atau lebih praktis oleh masyarakat, sehingga bank syariah harus bekerja ekstra menawarkan nilai tambah. Sebagian masyarakat masih menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya mengganti istilah. Kesadaran masyarakat memang meningkat, tetapi data literasi keuangan syariah masih rendah dibanding literasi keuangan umum. Bank masyarakat masih belum memahami akad-akad syariah. Kurangnya materi edukasi di sekolah ada penggunaan tinggi. Bank syariah perlu terciptakan digital banking. Sumber daya manusia menjadi faktor paling kritis, yaitu menemukan talenta yang menguasai sistem muamalah dan keuangan modern. Persaingan dengan sektor teknologi dan bank konvensional. Selanjutnya, peluang industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kesadaran manusia dengan inovasi kreatif. Sampai sini saja pembahasan kita kali ini tentang